Halo keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, tahukah Anda bahwa ada dua jenis atensi yang ada pada manusia? Yang pertama adalah open attention, ada juga focus attention. Yang keduanya harus dilatih agar tumbuh kembang anak bisa teroptimalisasi. Nah, keluarga Indonesia, di episode Ruang Keluarga kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Sebetulnya apa itu atensi, kemudian cara apa yang dapat kita orang tua gunakan untuk meningkatkan atensi anak dengan cara yang tepat, serta apa manfaat yang bisa didapatkan oleh anak juga orang tua jika atensi anak teroptimalisasi dengan baik. Itu semua akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 0212903244 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik ini, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi rangkaian pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik bagaimana meningkatkan atensi anak. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Atensi mungkin di Indonesia kan menjadi perhatian gitu ya. Bagaimana dia melihat sesuatu, kemudian dia tertarik atau tidak gitu. Itu atensi. Atensi itu adalah peran untuk kita fokus terhadap suatu kondisi tertentu gitu ya. Ya, kalau menurut saya atensi itu bagaimana anak memperhatikan orang tua dan lingkungannya, ya, dalam arti dia kalau kita ajak ngomong dia memandang kita, terus ada perhatian kepada kita seperti itu ya, kemudian dia fokus kepada apa yang kita bicarakan seperti itu. Sepertinya sih mungkin gangguan atensi yang terjadi karena faktor pengalih ya, terutama lingkungan sekolah, lingkungan teman-teman yang bisa membuat dia tidak terlalu fokus terhadap yang dia suka, misalnya belajar gitu, dia akan mudah teralih. Nah, kalau penyebabnya sih ada banyak macam faktor ya, tapi yang saya lihat sekarang ini kan lagi banyak gadget ya. Nampaknya anak-anak lebih suka gadget gitu dibandingkan kepada lingkungannya gitu. Ya banyak hal gitu, mestinya dari internalnya dia mungkin pada saat kita bilang dia kurang atensi, mungkin dia sedang terganggu kesehatannya atau ada pikiran lain, misalnya dia pingin pergi ke suatu tempat atau bermain terus sama kita disuruh tinggal di rumah gitu atau disuruh belajar. Jelas sekali peran orang tua sangat penting ya pada anak-anak yang membutuhkan atensi supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, mungkin kita harus membantu menciptakan iklim yang kondusif buat dia bisa belajar dengan konsentrasi gitu. Misalnya kita juga harus tahu kebiasaannya dia. Kalau misalnya pada saat dia belajar, dia senangnya diiringi musik yang lamat-lamat begitu atau musik yang rock begitu, itu kan tiap orang beda. Ya, saya rasa sih kalau untuk stimulus mungkin pada saat kita ada waktu untuk kebersamaan, misalnya makan bersama atau ada waktu luang untuk bersama, benar-benar jangan pakai gadget lah, memang hanya untuk kita manfaatkan untuk kepentingan kita sekeluarga bersama gitu ya. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi beberapa pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Dan untuk membahas topik tersebut, keluarga Indonesia di studio Ruang Keluarga telah hadir bersama kita psikolog kali ini dari Rumah Sakit Gra Kedoya Jakarta. Sudah hadir di sini Mbak Yulita Rosaria Silalahi, MC Psikolog. Mbak Yulita, apa kabar? Baik, Mbak Ayu. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di Ruang Keluarga. Kita hari ini akan kembali membahas tentang atensi, konsentrasi, satu hal yang sering kali menjadi concern bagi orang tua ketika anak sudah mulai masuk sekolah, sudah mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang membutuhkan keseriusan. Sebelum kita bahas lebih banyak tentang bagaimana meningkatkannya, sebetulnya atensi dan konsentrasi itu satu hal yang sama atau berbeda sih, Mbak? Atensi dan konsentrasi sebenarnya definisinya sih kurang lebih sama. Itu hanya seperti dua istilah yang suka dipakai oleh orang secara bergantian. Gitu. Oke, nah definisinya sendiri itu apa tuh kalau atensi atau konsentrasi itu? Iya, definisinya sebenarnya ada beberapa ya, tergantung dari ahli mana yang mendefinisikannya. Cuma secara umum bisa dibilang artinya definisi konsentrasi atau atensi itu adalah cara kita secara aktif memproses informasi atau input yang masuk melalui panca indera kita. Berarti di dalam situ juga ada kemampuan kita untuk memberikan fokus ya. Oke, kalau kaitannya berarti
kemampuan kita untuk bisa memberikan fokus terhadap stimulus yang muncul dari lingkungan melalui panca indera kita. Iya. Kalau berbicara mengenai fokus, saat-saat ini kita mengenal ada dua istilah tentang atensi atau konsentrasi ini. Ada yang namanya open attention, ada yang namanya focus attention. Itu seperti apa ya, Mbak? Ada dua kan ya. Kalau yang open attention itu ketika kita itu fokus atau memperhatikan pada lebih dari satu input. Oh, oke. Lebih dari satu hal begitu. Pada saat yang kurang lebih bersamaan. Contohnya seperti misalnya kalau kita sedang mengendarai kendaraan gitu ya, kita sedang menyetir mobil, pada saat bersamaan kan kita memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, kita memperhatikan juga kalau ada orang yang tiba-tiba nyebrang jalan, lalu kita juga mendengar suara-suara klakson mobil di sebelah kendaraan kita dan sebagainya. Nah itu inputnya kan lebih dari satu dan kita harus memperhatikan semua itu supaya kita nyetirnya bisa aman begitu ya, bisa tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itu kalau yang open attention. Kalau yang focus attention itu ketika kita fokus atau memberikan perhatian hanya pada satu input atau satu hal dengan mengabaikan input-input yang lainnya yang sedang ada. Oh, oke. Contoh kalau misalnya kita sedang ada tugas misalnya mau menulis artikel begitu ya, otomatis walaupun ada suara-suara di sekitar kita atau ada sesuatu yang bisa berpotensi mengganggu, kita tetap fokus berpikir nih apa yang mau ditulis supaya artikelnya bisa selesai kan ya. Oh, berarti artinya dua jenis atensi tersebut penting untuk dapat dimiliki oleh setiap individu begitu, Mbak? Peruntukannya beda-beda gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai atensi, itu kan ada rentang atau seperti berapa lama orang mampu untuk mempertahankan atensi gitu. Itu dibagi berdasarkan apa sih, Mbak? Biasanya kalau di anak-anak itu dibaginya berdasarkan usia ya. Begitu. Itu kan kisarannya di rentang ya. Ada yang atensinya cenderung pendek, ada yang cenderung panjang, begitu. Oke, ada yang cenderung pendek, ada yang cenderung panjang, tergantung pada usia Iya. anaknya begitu ya. Sekarang kita ke Kak Bosko dulu nih. Halo Kak Bosko. Kak Bosko, kita hari ini sedang bahas tentang bagaimana meningkatkan atensi gitu Kak Bosko. Kak Bosko selama ini bermain piano. Merasakan sendiri nggak sih Kak kalau pada saat bermain piano itu kemampuan konsentrasi Kak Bosko menjadi lebih baik? Begitu ya, waktu kita bermain itu kita sebenarnya nggak mau diganggu sama yang lain itu. Oh gitu ya Kak ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba terganggu sama hal-hal yang lain, kita akan berhenti bermain musiknya. Oh, oke. Gitu. Jadi mungkin bermain piano bisa menjadi salah satu sarana untuk melatih konsentrasi gitu. Kalau menurut Kak Bosko gimana Kak? Bisa, sangat itu membutuhkan konsentrasi juga. Tapi dalam bermain piano juga sebenarnya ada enjoy juga ya. Kalau kita lagi senang gitu bermain piano, kita menikmati apa yang meskipun kita fokus attentionnya itu, tapi ada rasa happy-nya juga gitu. Oke. Terima kasih ya Kak Bosko atas sharingnya. Mbak Yuta, benar ya bahwa ketika kita melakukan satu aktivitas seperti misalnya bermain piano, baca partitur sembari memencet tuts gitu, itu merupakan bagian dari latihan konsentrasi juga atau hanya berlaku bagi orang yang memang menyukai kegiatan piano? Ya otomatis kalau orang tidak punya minat pada main piano, anak nggak suka ya dia juga males nyoba ya kalau tidak punya minat. Tapi kalau memang tidak ada memang dia suka-suka aja gitu main piano, itu mungkin merupakan salah satu cara juga. Karena setahu saya kalau main piano itu kan ada sekumpulan tugas yang harus dilakukan. Misalnya kalau punya partitur, dia harus baca yang gambar seperti notoge itu ya, itu kan cukup rumit ya. Terus lalu dia harus perhatikan ketukannya juga, selain dia tahu itu not apa, ketukannya juga. Belum lagi kalau misalnya ada seperti dinamikanya, ini harus dimainkan lembut atau keras, pada saat mana dia bermain dengan lembut atau keras, temponya dan sebagainya, itu cukup banyak yang harus dia pikirkan sambil dia bermain begitu kan, bermain piano. Belum lagi kalau main pianonya bareng-bareng sama alat musik lain, misalnya di sebuah pementasan, itu kan inputnya cukup banyak yang masuk, cukup banyak yang harus dia bisa perhatikan ya. Berarti ya memang butuh atensi yang lebih rentangnya lebih panjang. Dan untuk anak-anak yang mungkin terbiasa melakukan aktivitas seperti main piano atau main musik secara bersamaan,
kemungkinan besar anak itu akan semakin sering, akan semakin panjang rentang atensinya juga. Karena semakin biasa dan terlatih seperti itu ya, betul. baik menggunakan open attention maupun focus attention-nya itu. Oke, keluarga Indonesia, menarik perbincangannya. Keluarga Indonesia ada yang sudah punya pertanyaan seputar meningkatkan atensi anak, boleh keluarga Indonesia. Kami menunggu Anda di nomor 0212903244 atau via Twitter di @tay_tv, hashtagnya dikasih ruang keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kita lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosko. Silakan Kak. Lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, mari kita lanjutkan perbincangan, masih membahas topik tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan, kami masih tunggu Anda di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter juga boleh di @tay_tv, hashtagnya Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Gera Kedoya Jakarta. Ada Mbak Yulita Rosaria Silalahi, MC psikolog. Mbak Yulita, kalau kita berbicara mengenai, tadi kan sempat dibahas tentang panjang atau rentangnya atensi bagi masing-masing usia anak gitu ya. Itu sebenarnya dibedakannya berdasarkan tahapan usia apa sih? Kalau di usia anak-anak itu biasanya berdasarkan usia per tahun sih begitu. Memang teorinya ada beberapa ya yang menjelaskan tentang rentang usia dan hubungannya dengan rentang atensi tadi gitu. Secara umum kalau kita lihat dari beberapa teori itu, misalnya kalau anak sekitar usia 3 tahun itu sudah seharusnya kurang lebih bisa kasih atensi itu sekitar 15 menit begitu. Terkesan panjang gitu ya, 3 tahun 15 menit. Tapi kembali lagi, anak usia 3 tahun itu kan kegiatannya bukan yang diam duduk seperti orang dewasa begitu ya. Jadi 15 menit itu adalah memang dari awal anak itu mau melakukan sesuatu sampai selesai, dan sampai kalau misalnya dia melakukan suatu aktivitas sampai membereskan peralatan yang dia pakai dan sebagainya. Jadi proses dari awal sampai akhir. Jadi gitu. dari mulai dia bermain, ngambil mainan, terus bermain dengan mainan tersebut, habis itu selesai dirapihin, itu masuk satu rentang atensi gitu ya. Yang mana anak umur sekitar 3 tahun mainnya juga nggak kita harapin duduk kayak kita ya, gitu. Semakin besar usia anak, semakin harusnya semakin besar pula gitu ya. Betul semakin besar. Jadi kalau anak umur ketika dia sudah masuk ke usia sekitar 6 tahun atau sudah usia SD ya, itu sudah bisa sekitar 25 menit atau 30 menit, sekitar 30 menit, sehingga itu sesuai dengan jam pelajaran kalau di sekolah SD ya. Kan kalau SD kan secara umum satu mata pelajaran itu sekitar 20-30 menit. Iya. Jadi itu memang sudah sesuai. Jadi mereka ntar setelah itu kan seperti ada break, ganti mata pelajaran begitu. Nah, kalau kemudian ada anak-anak yang sudah sampai tahapan usianya namun belum mampu untuk memenuhi target atensinya. Misalnya kayak tadi Mbak Yulita bilang 3 tahun harusnya dia udah bisa nih dari awal sampai akhir activity 15 menit kurang lebih. Tapi ada 3 tahun yang mungkin belum nyampe nih tahapan itu gitu. Itu faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Mbak? Faktornya sebenarnya pastinya ada beberapa. Jadi harus dicari tahu dulu kenapa begitu kan ya. Biasanya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal itu biasanya itu dari dalam diri anaknya sendiri. Misalnya ada gangguan secara fisik
gangguan penglihatan atau mata itu juga turut mempengaruhi sehingga dia tidak bisa memberikan atensi yang sesuai dengan seharusnya. Kalau dari faktor eksternal itu biasanya stimulasi yang diberikan kepada anak kurang cocok ya, kurang pas gitu. Misalnya apa stimulasi yang kurang cocok pada usia anak-anak ketika masih usia tumbuh kembang, balita ya di bawah 5 tahun, anak kurang diberikan stimulus atau kurang diberikan kesempatan untuk beraktivitas atau bermain yang memakai seluruh badannya ya. Kegiatan fisik yang bergerak itu mungkin kurang atau mungkin terlalu banyak memakai gadget ya, kalau belakangan ini kan suka begitu, atau juga kurang banyak diberi kesempatan atau stimulus untuk melakukan aktivitas mandiri sehari-hari seperti itu. Oke, yang menarik dari penjelasan Mbak Yulita tadi adalah pada saat anak di bawah usia 5 tahun harusnya adalah banyak mengeksplor kegiatan-kegiatan fisik. Memang ada hubungannya ya antara eksplorasi kegiatan fisik dengan kemampuan konsentrasi? Iya. Jadi tuh kalau misalnya kemampuan konsentrasi itu kan berhubungan juga dengan sesuatu di dalam otak kita gitu. Nah pada usia di bawah 5 tahun itu kan otak kita otak anak ya masih berkembang terus. Nah dengan banyak bergerak itu menghubungkan seperti yang sinaps-sinaps di dalam otak tuh semakin berkembang lagi. Seperti itu. Tentunya yang penjelasan lainnya adalah terkait dengan tugas-tugas tahapan perkembangannya dia juga ya. Karena umur-umur segitu masih punya tugas-tugas motorik untuk berkembang yang mana butuh pergerakan. Jadi justru di bawah 5 tahun stimulus yang paling tepat atau banyak untuk diberikan justru adalah si stimulus fisik dan motorik itu ya Mbak Yulita ya. Oke, nah sebetulnya untuk anak-anak yang memang kita lihat rentang atensinya kurang, seringkali itu kan baru kelihatan pas udah masuk usia sekolah. Begitu ada komplain dari guru, kayaknya nggak bisa ngikutin pelajaran deh karena misalnya tugas-tugas sekolah nggak selesai, atau karena misalnya diharuskan mengerjakan apa tapi nggak bisa karena berpindah-pindah aktivitas terus, atau mungkin nggak berpindah aktivitas tapi diem tapi nggak ngerjain gitu kan. Nah sebetulnya kita bisa deteksi dini nggak sih untuk hal-hal yang seperti itu Mbak Yulita? Iya, sebetulnya sudah mulai bisa kelihatan itu sekitar usia di bawah 5 tahun sudah mulai, baru kita kategorikan mulai ya kelihatan mungkin di sekitar usia 4 tahunan begitu ya. Orang tua yang memang sering mendampingi anaknya biasanya sudah mulai bisa membedakan, karena kan ketika mungkin bermain dengan anak-anak lain seumuran, kok kayaknya anak saya beda nih, yang ini sama teman-temannya yang bisa lebih fokus, yang ini main belum selesai jadi sudah ditinggal misalnya begitu. Jadi lewat mainan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari itu sebenarnya sudah mulai bisa kelihatan gitu. Oke, tapi itu kembali lagi ya insting orang tua atau observasi orang tua lebih tepatnya. Nah, habis ini kita akan bahas tentang checklist observasinya apa aja. Orang tua harus ngelihatnya apa sih supaya tahu bahwa oh kalau kondisi-kondisi ini harus diperhatikan supaya saya tahu ini benar atau enggak atau sesuai track atau enggak. Habis ini ya Mbak ya. Selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk keluarga Indonesia di rumah, telepon, pertanyaan atau mungkin bagi Anda yang ingin berbagi cerita atau inspirasi boleh masih kami tunggu di nomor 021 29032644 atau via Twitter di @daya_tv. Hashtagnya jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Sekarang kita akan lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosko. Silakan Kak.
lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Mari kita lanjutkan perbincangan masih membahas topik tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Keluarga Indonesia di rumah punya pertanyaan, kami masih menunggu di 021 29032644 atau via Twitter di @tay_tv hashtagnya Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Gerak Kedoya Jakarta, Mbak Yulita Rosaria Silalahi, MC Psikolog. Mbak Yulita, lanjutkan perbincangan di segmen sebelumnya. Ketika orang tua mau memiliki skill atau kemampuan untuk dapat mengobservasi dengan baik dan mengetahui apakah anak saya rentang atensinya on the right track dan sesuai dengan target usia atau enggak. Sebenarnya aspek-aspek apa sih yang harus menjadi highlight bagi orang tua untuk diobservasi? Secara umum kalau untuk di rumah, di dalam kegiatan sehari-hari, orang tua itu bisa lihat dari misalnya kalau sedang bermain di rumah, apakah mudah teralih sebelum mainannya selesai. Misalnya baru main suatu permainan tertentu, nggak lama pindah, nggak lama lagi pindah, seperti itu. Dan juga misalnya dalam aktivitas sehari-hari yang makan, seperti itu ya. Makan makanannya belum selesai, dia udah meninggalkan kursi jalan-jalan. Itu juga bisa kelihatan dari sisi kegiatan sehari-hari. Kemudian kalau orang tua juga mau cari tahu lewat guru. Kalau untuk anak yang sudah sekolah ya. TK gitu ya, guru kan biasanya akan kasih masukan biasanya ke orang tua, ini anaknya Bu nggak selesai pekerjaannya atau makannya lama habisnya. Itu salah satu yang bisa dipertimbangkan oleh orang tua kalau terima masukan dari guru. Karena apa? Guru terbiasa melihat anak tersebut di kelompok usia yang sama di grup yang cukup besar gitu ya. Jadi ketika memang ada satu hal yang berbeda, guru dapat menangkap dengan lebih cepat ya. Mungkin itu juga salah satu kelemahan orang tua dalam mengobservasi kali ya Mbak Yulita ya. Jadi ngelihatnya kan cuma anak sendiri aja tuh. Jadi nggak ngelihat anak-anak yang lain, rasanya kayaknya baik-baik aja, normal-normal aja gitu ya. Ya, dan selain itu juga guru itu kan lebih tahun ke tahun dia mengajar anak terus, mungkin pengalamannya lebih dalam melihat juga. Dan selain tadi mudah teralih, salah satu yang bisa dilihat sama orang tua juga adalah anak itu lambat merespon. Reaksinya juga lambat. Lambat merespon tuh kayak gimana maksudnya? Misalnya kalau di sekolah itu dikasih tugas, suruh mengerjakan, misalnya suruh tugas menggambar, nggak langsung ngerjain, dia bengong dulu. Atau kayak lihat kiri, lihat kanan, nggak langsung dikerjakan. Jadi ada seperti penundaan bahwa nanti udah ditemenin sama gurunya, baru dia kerjakan. Diinstruksiin ulang lagi, baru nanti dia kerjakan. Itu selesai bisa dengan pendampingan begitu ya. Seberapa besar sih sebetulnya pengaruh anak tidak mampu mencapai rentang atensi sesuai dengan usianya terhadap aspek kehidupan anak dalam keseharian atau aspek sekolahnya gitu mungkin? Oh ya, lumayan ya Mbak. Kalau untuk anak-anak yang usianya balita masih dalam tahapan tumbuh kembang itu, tentunya ketika dia tidak punya atensi yang cukup, ketika dia mau melakukan tugas-tugas perkembangannya, nanti tugas-tugasnya itu nggak pernah tuntas. Begitu. Jadi pas lagi dia mau nanti saatnya dia harus challenge berikutnya, nanti dia juga nggak pernah nyampe karena yang sebelumnya kan dia belum menguasai skillnya karena belum pernah tuntas itu kan. Pas berikutnya dia juga belum bisa menguasai yang tahapan-tahapan berikutnya. Kalau di sekolah itu terlihat sekali pastinya tugas-tugas sekolah nantinya jadi tidak selesai begitu ya. Terus nanti nilainya jadi tidak bagus di sekolah, dan nggak cuma masalah ini juga ya, nggak cuma masalah akademis tapi juga dalam sosialisasi kan ya. Dalam bermain bersama teman, kalau untuk anak sudah usia SD kan beberapa permainan mereka sudah ada aturan, runtutan begitu ya, bermain bersama gitu ya. Nah kalau anak yang nggak atensi nanti bisa-bisa mainnya sembarangan gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya temennya kesel main sama dia karena ya mungkin belum selesai ditinggal kabur, atau misalnya mainnya nggak bisa asal antri gitu ya, nggak bisa take turn untuk giliran sehingga akhirnya dijauhi sama teman-temannya. Itu juga bisa menjadi salah satu highlight atau catatan bagi guru gitu ya, juga orang tua. Nah Mbak, kalau berbicara mengenai rentang atensi yang di bawah atau rentang atensi yang turun, sebetulnya faktor apa sih yang membuat anak memiliki perbedaan rentang atensi? Kalau kita bicara atau langsung kaitkan itu dengan pola asuh, seberapa besar pola asuh orang tua berpengaruh terhadap tinggi rendahnya rentang atensi anak? Kalau untuk anak-anak yang memang sejak lahir tidak mempunyai faktor resiko tertentu begitu ya, maksudnya misalnya memang dalam faktor internal secara fisik fine gitu ya, baik-baik saja, nantinya tuh pastinya kan faktor stimulasi, faktor pola asuh yang pengaruhnya cukup besar. Nah belakangan ini kan yang sering kita lihat itu pastinya tuh gadget gitu ya, terlalu banyak, bukan tidak boleh tapi ya terlalu paparannya banyak terlalu gitu banyak ya. Kemudian juga yaitu kesempatan anak untuk mengerjakan tugas-tugas kesehariannya secara mandiri, karena itu juga proses seperti misalnya anak mau makan, dari mulai dia mengambil piring, mengambil nasi, dia makan, itu kan semua proses
berproses. Dia mau nggak mau harus atensi. Dia nggak mungkin ngambil nasi matanya kemana, centongnya di sini. Dia harus merhatiin pas nggak nyendok nasinya, pas nggak naroknya, terus dia makan, nanti dia beresin lagi. Nah mungkin belakangan lebih banyak yang ditolong begitu ya. Tiba-tiba pas makan piringnya nasi semua sudah siap di meja, tinggal suap atau bahkan lebih-lebih lagi nyuapin dengan udah dibuka gitu kan, tinggal disuapin aja. Nah jadi anak tidak terbiasa untuk berproses, tidak terbiasa untuk memberikan atensi, karena atensi selama proses-proses itulah sebenarnya seperti latihan yang tanpa disadari walaupun sederhana ya. Gitu. Oke, disitu orang tua kembali lagi pegang peranan. Gimana mengasuhnya, gimana memberikan kebebasan anak untuk eksplor dan menjadi mandiri. Itu pun ternyata berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk mempertahankan rentang atensi gitu ya Mbak ya. Oke, keluarga Indonesia di rumah semakin menarik perbincangannya. Sudah ada yang punya pertanyaan atau sudah ada yang ingin berbagi cerita, masih kami tunggu line telepon di 02129032644 atau via Twitter di @tay_tv, hashtagnya jangan lupa dikasih ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosko. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih membahas topik tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita, kami masih tunggu Anda di 02129032644 atau via Twitter @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog Mbak Yulita Rosaria Silalahi, MC psikolog dari Rumah Sakit Gra Kedoya Jakarta. Mbak Yulita, kalau orang berbicara mengenai atensi yang kurang, seringkali tuh orang tua mengkaitkannya atau mungkin keluarga Indonesia di rumah langsung kaitannya dengan anak hiperaktif nih, atau mungkin ada yang sudah lebih advance lagi punya pemahaman tentang anak ADHD nih. Selalu nggak sih sebetulnya anak dengan rentan konsentrasi yang di bawah begitu ya itu adalah hiperaktif atau ADHD? Tidak sih. Enggak ya? Sebenarnya enggak. Jadi anak yang atensinya cenderung pendek begitu belum berarti anak itu tergolong anak ADHD. Oke. Karena memang ada perbedaannya. Kalau anak ADHD itu bisa dikatakan ADHD kalau dalam semua situasi memang sulit untuk memberikan atensi, sulit untuk konsentrasi. Jadi dalam semua situasi dan juga terjadinya terus-menerus begitu ya. Jadi bukan situasional dan juga biasanya disertai dengan impulsif begitu ya. Beberapa juga disertai dengan hiperaktif begitu. Oke, jadi ada impulsivitas, ada hiperaktif, baru itu kita bisa mengarahkan ke ADHD dan itu berlaku di beberapa setting situasi begitu ya. Kalau misal nggak fokus belajar, kurang konsentrasi belajar, itu belum tentu bisa kita arahkan ke ADHD begitu ya. Oke, kita sekarang sudah ada penelpon yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, Ruang Keluarga. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Iya, saya dengan Devi dari Jakarta. Oke, Devi dari Jakarta, langsung pertanyaannya. Iya, oke. Gini, anak saya kan berumur 3 tahun 8 bulan. Nah, kadang tuh dia kalau mau main yang satu ataupun baca buku yang satu belum selesai, dia tuh mau ganti gitu dengan mainan yang lain ataupun buku yang lain. Nah, itu bagaimana ya? Apakah itu normal gitu atau seperti apa gitu? Dan bagaimana untuk bikin dia tuh bisa fokus sampai baca buku tuh selesai satu dulu, seperti itu. Oke. Mbak Yulta mungkin ada pertanyaan?
Tadi usia 3 tahun. 3 tahun 8 bulan. Cukup. Oke, 3 tahun, oke. 8 bulan. Ya, baik, terima kasih. Kami coba jawab di sini bersama. Terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Mbak Yulita, ini sama loh sama anakku, tapi 2 tahun 5 bulan. Gitu juga kalau baca buku, terus udah gitu belum selesai udah ambil buku yang lain. Normal nggak sih kayak gitu sebenarnya? Oke nggak sih untuk rentang umur anak 2 tahun atau 3 tahun itu? Oh ya, itu banyak yang harus kita lihat juga begitu ya. oke. Kalau anak di usia kisaran 3 tahunan begitu, untuk hal baca buku lihat dulu bukunya isinya kayak apa juga, Oh, oke. begitu kan ya. Nah, kalau bukunya terlalu banyak tulisan ya mungkin tidak akan menarik buat anak-anak usia segitu. Jadi faktor buku itu juga berpengaruh. Misalnya gambarnya harus yang cenderung besar, begitu ya, atau yang lebih berwarna. Intinya yang bukunya isinya lebih menarik buat anak. Dan lalu apakah bukunya kebanyakan halamannya, ketebelan, itu juga pengaruh. Kemudian berikutnya adalah kalau itu diceritakan atau didongengkan, apakah yang menceritakan, didongengkan juga menarik Oh, misalnya. iya. Kalau yang mendongengkan monoton saja, nggak ada ekspresi, begitu-gitu saja ya pasti ditinggal sama anak-anak, begitu ya. Oh, Kalau untuk oke. usia 3 tahunan ya. Dan lalu kalau untuk mainan juga, kita lihat juga mainannya apakah memang orang tua yang memilihkan dari awal, tapi sebenarnya anaknya nggak mau mainan itu, nggak berminat di situ ya, kita nggak bisa katakan juga anak ini pasti atensinya rendah, begitu. Tapi kalau memang sudah pada mainan yang anak itu suka dan juga pada buku yang memang sudah sesuai dengan usianya, begitu ya, itu bisa dibantu dengan cara ketika anak beralih kita panggil lagi. Kita panggil, oke. misalnya lagi main belum selesai begitu ya Mbak Ayu, kita panggil dengan Dek, sini ini sudah selesai belum? Ditanya. Jadi sebelum dia mau pindah, kita tanya dulu. Kalau dia bilang sudah, nggak mau lagi, ayo kita rapikan. Oh, oke. Baru pindah. Jadi anak mengerti ada siklus tutupnya juga. Oh, Begitu. oke. Tapi kalau anak itu, oh iya masih mau main misalnya, udah yuk kita main lagi. Begitu. Karena kadang-kadang anak juga kalau main sendiri, dibiarin juga dia main sendiri cuman gerak-gerakin Ya, ya, mobil ya. atau apa ya, dia bosen juga sih sebenarnya. Karena Gitu. memang belum mampu untuk mengeksplor lebih dalam Iya. sarana berupa mainan tersebut gitu ya. Gitu. Oke. Tergantung juga karena kan anaknya perlu perlu bergerak. Kalau yang oke. dimaksud dengan tahan itu adalah main dengan diem tapi begini ya pasti nggak tahan anak 3 tahunan. Gitu. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan membaca buku tadi, kita harus kembali lagi lihat bukunya seperti apa, yang ngebacain kayak gimana, dan harus sesuai dengan tahapan usia perkembangan anaknya begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Ruang Keluarga. Nah, Mbak Yulita tadi kan membahas bahwa sebetulnya ADHD, hiperaktivitas beda dengan gangguan rentan konsentrasi yang misalnya terbatasnya rentang konsentrasi begitu ya. Artinya kan treatmentnya juga beda dong harusnya, meningkatkan konsentrasi dengan treatment untuk anak ADHD atau anak hiperaktivitas begitu. Nah, kalau untuk meningkatkan konsentrasi anak sendiri, sudah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan rentang konsentrasi anak? Oke, kalau untuk yang bisa orang tua lakukan berarti yang di rumah ya, karena kan keberadaan orang tua bersama anak di Iya, rumah betul. begitu ya sehari-hari. Mulailah dari kegiatan-kegiatan, misalnya ketika bermain jangan terlalu banyak kasih mainan pada saat berbarengan misalnya. Oh, oke. Ada kan yang dengan serunya semua mainan satu kontainer dikeluarin. Maksudnya mungkin biar rame, tapi jadinya ini mana yang mau dimainin gitu. Oh, oke. Jadinya tanpa disengaja, jadi kita yang sepertinya membuat anak jadi nggak fokus karena terlalu banyak mainan yang menarik. Stimulusnya kebanyakan ya. Oke. Misalnya bisa jadi keluarin satu-satu dulu begitu ya. Biasakan main juga sampai tuntas seperti tadi. Ketika belum selesai ditinggal kita panggil lagi, kita tanya seperti tadi. Nah, yang lain yang bisa dilakukan adalah dalam aktivitas sehari-hari. Jadi biasakan anak melakukan aktivitas sehari-hari yang terkait kemandirian dirinya sendiri itu mulai biasakan dia sendiri. Karena itu semua aktivitas tuh ada proses seperti dia misalnya. Contoh dia mau mandi aja itu juga proses banget kan. Dia harus menyiram dengan air, kemudian dia nanti sabunan, kemudian dia nanti membilas ya, menyiram dengan air lagi saja dia harus perhatikan masih ada sabun nggak. Itu sudah atensi sebenarnya. Atensi dari awal sampai akhir. Oh, jadi satu sequence kegiatan Iya, begitu ya. betul. Oke, semakin menarik keluarga Indonesia ngobrol-ngobrolnya. Tapi sekarang keluarga Indonesia, kami telah menyiapkan satu rangkaian tips untuk Anda semua. Kali ini tipsnya tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Keluarga Indonesia, anak membutuhkan atensi yang cukup agar perkembangan kecerdasannya tumbuh secara maksimal. Berikut ini tips untuk meningkatkan atensi anak. Memberikan stimulasi aktivitas fisik sensorik.
Orang tua perlu meningkatkan kemampuan respons anak dengan aktivitas yang bisa merangsang kerja otak mereka. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa aktivitas gerak, aktivitas bermain, dan juga aktivitas yang merangsang sensor fisiknya. Batasi waktu bermain gadget. Permainan video games, TV, dan juga smartphone tidak memerlukan atensi anak dan dapat mengganggu konsentrasi anak. Batasi penggunaan gadget. Ajak anak untuk melakukan permainan tradisional dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Memberikan dukungan. Saat anak gagal, kepercayaan dirinya akan turun. Anak merasa tidak mampu dan tidak percaya diri. Saat itu terjadi, atensi anak akan semakin menurun. Orang tua harus mampu memberikan dukungan, sehingga anak merasa tenang, optimis, dan juga dihargai. Tidur yang berkualitas. Agar anak memiliki tingkat atensi yang baik, anak harus mendapatkan istirahat dan juga tidur berkualitas. Sehingga saat bangun, kondisi anak akan optimal dan siap menerima informasi baru. Jangan memberikan tekanan yang berlebihan. Setiap anak adalah unik. Terimalah anak apa adanya. Jangan memberikan tekanan berlebihan. Bekerja sama dengan guru di sekolah untuk mengetahui sejauh mana atensi anak berkembang, sehingga Anda bisa memberikan pendampingan dan juga penanganan dini. Masih di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih akan membahas topik tentang bagaimana meningkatkan atensi anak. Keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan, kami tunggu Anda di 0212903244 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Grakadoya Jakarta, ada Mbak Yulita Rosaria Silalahi, MC Psikolog. Mbak Yulita, tadi kita sudah bahas apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam keseharian untuk membantu meningkatkan rentang atau taraf konsentrasi anak. Sekarang kalau di sekolah, anak kan gak hanya di rumah, di sekolah juga. Guru punya peran apa sebetulnya untuk mampu membuat anak memiliki rentang konsentrasi yang lebih baik, ya supaya sesuai dengan tahapannya, atau kalaupun tidak sesuai menjadi lebih oke lagi gitu loh. Kalau untuk guru tentunya dalam keseharian di sekolah begitu ya, bisa dibantu kalau misalnya gurunya udah tahu nih anak ini memang atensinya cenderung pendek. Jadi dicoba supaya anak tidak diposisikan di tempat duduk misalnya yang cenderung akan anaknya terganggu atau terdistrak begitu. Kalau anak ditaruh agak cenderung di belakang duduk gitu kan, depannya udah ada berapa distraksi gitu kan. Bener-bener. Atau jangan di sebelah teman yang temennya juga talkative, suka ngobrol begitu, itu udah pasti akan terdistrak, terganggu juga. Nggak kelar-kelar tugas sekolahnya. Ya pasti nggak kelar-kelar kalau begitu. Nah, peran guru lainnya adalah ketika memang anaknya masih terus begitu, masih terus atensinya tidak bisa sesuai dengan tahapan usianya, guru itu harus berkomunikasi, memberitahu ke orang tua. Jadi jangan ditunggu terlalu lama sampai nanti saatnya rapot misalnya kan, itu sudah cukup membuang waktu ya begitu. Oke. Informasi justru harus disampaikan dengan cepat supaya tindakan yang tepat pun harus segera dilakukan gitu. Kita sudah ada penelpon lagi yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo. Halo Ruang Keluarga. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Sari di Bintaro. Baik, Ibu Sari di Bintaro. Langsung pertanyaan Ibu Sari. Begini, saya ini agak kenalan ya. Yang maaf ya, saya tidak menjelekkan, tapi memang kenyataannya begitu. Sering membentak anaknya, dan saya pengen tahu dampaknya untuk anak umur 3 tahun dimarahi dengan dibentak itu apa ya akibatnya ke depan. Oke, baik. Mbak Yula ada pertanyaan lagi untuk Ibu Sari? Bisa dikasih informasi itu dibentaknya ketika anaknya melakukan apa ya, atau kenapa dibentak? Apa saat melakukan kesalahan atau? Begini, kalau sedang makan ya kelihatan itu anak selalu tidak cepat menelan makanannya. Jadi ibunya tuh tidak sabar dan dia dimarahi. Kemudian seperti dia sedang ada temannya sedang bermain, ibunya memanggil dia untuk menggunting kukunya. Dia tidak memperhatikan. Kemudian ibunya tuh teriak dengan nada yang keras.
sampai anaknya tuh kaget begitu. Jadi saya bingung menghadapi ibu yang seperti itu bagaimana ya. Oke. Baik. Baik, akan kita coba jawab bersama Ibu Sari. Terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Gimana tuh Mbak Yulita? Ini ada pengaruh nggak sih terhadap perkembangan anak kondisi pola asuh yang seperti itu? Ya tentu ada pengaruh ya, karena kalau anak umur masih sekitar 3 tahun tadi ya, kalau dibentak, apalagi dibentak, dimarahin begitu, kadang anak juga jadi nggak ngerti sebenarnya dimarahin itu kenapa sih begitu, justru nggak dapet inti gitu, inti masalahnya ada apa, saya dimarahin, message-nya nggak masuk ke anaknya begitu ya. Dan jangka panjang bisa-bisa anaknya jadi trauma kan ya kalau dimarahin terus. Nah, kalau tadi misalnya anaknya makan itu lama, itu sebenarnya perlu dicari tahu juga kenapa lama begitu, apakah ada makanan yang tidak dia sukai, itu satu, ataukah ada masalah sesuatu dengan sehubungan dengan kemampuan makan atau kemampuan oral menelan. motor. Oral motornya, menelannya itu kan juga harus dicari tahu. Kalau memang benar-benar sulit setiap hari sampai seperti itu harus dicari tahu di bagian-bagian itu juga sih begitu. Kalau sedang main terus disuruh gunting kuku, itu berarti kan anaknya juga belum tuntas mainnya. Dipanggil malah ibunya yang manggil buat gunting kuku. Jadi mungkin anak lagi senang ya bermain, karena itulah dunia anak-anak kan ya, lagi bermain, anak-anak bermain malah seperti diganggu gitu ya. Ya tentunya biasa anak-anak sih nggak mau ya, dan lalu dimarahi, jadi kan anak juga jadinya bingung ya. Malah kalau yang seperti ini cenderung cenderung tidak baik nantinya kalau dalam hal yang atensi yang kita bicarakan hari ini gitu ya. Lagi main belum selesai dipanggil. Anak terbiasa untuk tidak menyelesaikan atau menuntaskan satu tugas dengan sempurna gitu ya. Kemudian sudah diminta untuk beralih, begitu. Oke. Nah, kemudian yang bisa dilakukan oleh Ibu Sari mungkin dalam memberikan saran sebagai teman atau masukan, wording atau kata-kata apa sih yang paling tepat untuk disampaikan kepada rekannya tersebut, Mbak? Mungkin lebih kepada ketika masalahnya itu makan, coba dilihat dulu makanannya itu apakah memang mudah dicerna oleh anak, apakah ada sesuatu yang memang anaknya tidak suka dalam makanan itu. Baru kemudian dicari tahu lagi kalau tidak dari situ apakah perlu dikonsultasikan ke profesional. Karena kan masalahnya tidak dengan bentakan terus jadi ditelan. Oke, benar-benar ya. Dibentak bukan berarti kemudian selesai, makannya jadi lebih cepet gitu ya. Nah, ini kan problem bisa dibilang klasik ketika orang tua mungkin membawa stres dan permasalahan yang belum deal atau belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian terbawa ke pola asuh begitu ya. Lalu bagaimana yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mampu mengelola emosinya dengan baik seperti itu? Orang tua memang harus tenang dulu ya. Susah keluarga Indonesia. Susah memang. Iya, apalagi belakangan ini tuntutan orang tua lumayan tinggi ya. Biasa juga kerja di kantor, pulang capek begitu ya. Jadi memang orang tua harus menenangkan dirinya dulu gitu ya. Dan juga mengenal anaknya sih. Semakin orang tua mengenal anak lebih baik, biasanya semakin tahu sebenarnya ini masalah ada di mana gitu. Dan celahnya, caranya masuk ke anaknya, biasa itu kan orang tua yang cukup banyak bersama anak itu lebih tahu. Dan sampai batas mana orang tua merasa ini sudah sangat mengganggu dan saya memang tidak bisa lagi, segeralah cari pertolongan ke profesional. Begitu. Untuk membantu orang tua dalam mengelola atau mengendalikan emosi terutama pada saat pengasuhan begitu ya, Mbak? Ya, dan untuk membantu masalah anaknya juga sih. Oke. Nah, Mbak Yulita, kalau kita kembali lagi ke permasalahan meningkatkan atensi ini, untuk anak-anak yang mungkin kemampuan atensinya di bawah di bawah rentang atensi normalnya begitu. Itu bisa pulih nggak sih atau memang akan begitu terus atau bisa dilatih atau bagaimana? Kalau ini bukan masalah yang tergolong ADHD, seharusnya bisa membaik. Oke. Begitu. Tapi kalau sudah masuk ke diagnosa ADHD, itu sih harapannya kecil ya untuk membaik sebenarnya ya. Karena memang itu sudah masalah yang ada sejak lahir kan ya kalau ADHD sebenarnya. Tinggal bagaimana mengadaptasikannya supaya dia berfungsi dengan maksimal. Tapi kalau anak-anak yang memang sebenarnya tidak ada faktor risiko apa-apa, seharusnya dia bisa membaik. Tinggal bagaimana pola asuh, stimulasi, lingkungan, seperti itu. Dukungan ya. Orang tua juga memberikan dukungan juga kan ya ke anak tentunya. Oke, nah kalau misalnya dalam kondisi anak-anak yang memang terlepas lah dari ADHD atau hiperaktivitas tersebut, perlu nggak sih ada kayak misalnya kegiatan-kegiatan khusus macam mungkin terapi untuk meningkatkan atau kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat hobi dan ekstrakurikuler yang kemudian bisa menunjang kemampuan konsentrasi atau atensi anak? Itu bisa. Jadi tergantung masalahnya Mbak Ayu. Kalau misalnya ternyata masalahnya tadi seperti ada hubungannya sama gangguan fisik mata, berarti kan sesuatu harus dilakukan dengan matanya.
itu sumbernya. Kalau enggak kan berarti ya dia nggak akan selesai-selesai masalah atensinya. Jadi tergantung masalah masing-masing. Kalau misalnya memang kembali lagi kepada yang tadi, kalau misalnya orang tua merasa ini mengganggu kesehariannya si anak, baik keseharian di sekolah dalam hal akademis dan juga dalam keseharian tugas-tugas di rumah, lebih baik dibawa ke profesional. Biasa profesional akan sebutkan gitu ya, akan nyatakan perlu nggak sih diterapi. Kalau memang profesionalnya bilang perlu, berarti ya harus supaya membaik begitu. Oke. Nah, terakhir dong Mbak Yulita, tips untuk keluarga Indonesia di rumah untuk membuat konsentrasi anak menjadi baik, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membuat jadi baik serta meningkatkan kemampuannya. Oke, kalau untuk orang tua berarti biasakan berikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan usia anak tentunya. Kalau masih usia balita, biasakan memberikan stimulasi atau kegiatan yang banyak explore fisik, gerak-gerak fisik gitu ya. Kemudian juga biasakan mendampingi anak, cukupkan waktu supaya kita mengenal anak. Kalau ada masalah atensi jadinya lebih cepat ketahuan dan lebih cepat bisa dibantu, didukung oleh orang tua di bagian mananya, komunikasi bersama guru atau ke profesional kalau memang dibutuhkan. Oke, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Mudah-mudahan perbincangan kita memberikan banyak manfaat untuk keluarga Indonesia di rumah. Keluarga Indonesia di rumah juga terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Untuk keluarga Indonesia mungkin yang punya kritik, saran, atau mungkin topik yang akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, boleh loh keluarga Indonesia. Kami menunggu Anda di nomor SMS 088981005000 atau Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di DAI TV Indonesia, atau Anda bisa sampaikan via Twitter di @dai_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Saya ulang sekali lagi ya, untuk SMS-nya bisa kirim ke 088981005000. Untuk Facebook Anda bisa bergabung di DAI TV Indonesia, dan untuk Twitter Anda bisa sampaikan di @dai_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan akhirnya keluarga Indonesia, saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.